Pengurapan roh-Mu kiranya juga turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruhnya jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan yang sudah kita persembahkan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, mempelai pria surga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan masih tetap membela memelihara kita dari waktu ke waktu sampai pada malam ini, sehingga di tengah-tengah ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, kiranya kita juga terus semakin diberikan pengertian, pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang terus semakin bertambah-tambah, sehingga kita dapat mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Tentu pengenalan itu akan membawa kita kepada kasih yang terus semakin bertumbuh. Istilah dunia saja berkata, karena kita kenal maka kita akan mengasihi. Kalau tidak kenal tidak akan cinta. Ya, jadi pengenalan kita akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, dan kasih itu sifatnya mengikat, mempersatukan, bahkan juga menyempurnakan. Amin. Ya, sehingga kita semakin terikat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, dan hidup kita terus semakin dikuduskan hingga disempurnakan sama seperti Dia yang adalah sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mencapai kepada kesempurnaan itu, baru kita nanti bisa bertemu muka dengan Dia. Alkitab mencatat secara khusus dalam kitab Korintus, kalau sekarang kita mengenal Dia dengan samar-samar, tetapi nanti ketika Dia datang kali yang kedua, maka Dia akan menyempurnakan pengenalan kita, dan kita bisa bertemu muka dengan Dia, berhadap-hadapan dengan Dia, saudaraku, sehingga pengenalan kita itu betul-betul sempurna. Ya, akan tetapi ya saudaraku, sekalipun sampai sekarang pengenalan kita masih samar, ini harus terus makin bertumbuh. Ya, harus terus makin meningkat supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, pengenalan kita itu betul-betul disempurnakan. Amin. Ya, oleh sebab itu tentu untuk mengenal Tuhan, ya saudaraku, tidak terlepas dari firman-Nya. Sebab firman-Nya itu adalah pribadinya. Saya selalu menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi untuk mengenal Allah jangan di luar firman. Ya, sekali lagi, untuk mengenal Allah jangan di luar firman. Ya, tetapi harus dengan firman. Kita harus membangun ibadah kita. Kita juga harus terlibat melayani. Harus membangun persekutuan kita melalui doa dan penyembahan. Tetapi ingat, tidak terlepas daripada firman Allah. Sebab melalui firman Allah lah kita akan terus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat juga melalui kitab Wahyu yang sudah kita tekuni dalam beberapa waktu ini. Bahkan juga sampai di akhir tahun ini kita masih terus lanjutkan ya pelajaran kita mengenai kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu kita melihat pada Wahyu pasal pertama, Tuhan menyatakan pribadinya, atau Yesus menyatakan pribadinya sebagai Tuhan dalam kemuliaan. Itu pada pasal 1. Sedangkan pasal 2 dan pasal 3 kondisi rohani gereja Tuhan yang harus dikuduskan, disempurnakan. Standarnya itu adalah sorga. Itu Wahyu 4 sampai Wahyu pasal yang kelima. Kalau tidak sesuai dengan standarnya sorga, maka nanti Wahyu pasal 6 sampai kepada pasal yang ke-16 itu penghukuman. 7 dalam bentuk meterai, pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala, 7 dalam bentuk cawan murka. Ya, maka segala bentuk kepalsuan itu nanti akan masuk dalam penghukuman. Ya, termasuk itu Babel politik, Babel agama,
bahkan juga Babel ekonomi. Dari Wahyu pasal 16 sampai kepada Wahyu pasalnya yang ke-18. Ya, lalu di pasal 19 kita sudah melihat Wahyu pasal 19 setelah nyanyian kejatuhan Babel masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin. Perkawinan dalam tradisi orang Yahudi saya juga sudah sampaikan 3 tahap. Ya, saudara yang terkasih, ini juga menggambarkan bagaimana 3 tahap. Ya, hubungan antara gereja dengan Kristus dimulai daripada ikatan perjanjian, nikah, dipertunangkan, baru masuk pada pernikahan, itulah pertemuan di udara. Setelah itu perjamuan kawin anak domba, suasana persekutuan, kenikmatan, sukacita, kebahagiaan. Ya, ini saya sudah terangkan dari Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai kepada ayat 10. Setelah perjamuan kawin anak domba, baru kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan ini juga saya sudah luruskan pada minggu yang lalu. Arti kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan kedatangan di awan-awan, tetapi kedatangannya kembali ke bumi. Ya, kedatangan di awan-awan, saudaraku, itu bukan kedatangan Tuhan kali yang kedua ke bumi. Ya, tetapi itu seringkali disebutkan dengan pertemuan di udara atau hari perkawinan anak domba. Ya, setelah hari perkawinan anak domba, ya, baru Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 10 perjamuan. Ya, ini yang saya katakan suasana persekutuan, menikmati kebahagiaan, ya, sukacita, ya, damai sejahtera. Air mata dihapus, duka cita perkabungan itu lenyap, kutuk juga ditiadakan. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya Tuhan membawa kita kepada segala sesuatu yang baru. Setelah itu baru kedatangannya kali yang kedua bersama dengan orang-orang kudusnya. Kita sudah lihat ini ayatnya yang ke-11 sampai ayat 16 pada minggu yang lalu. Tapi malam ini saya masih menekankan, saudaraku. Karena dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai kepada ayat 16, ya, nama Yesus itu ada beberapa hal yang disebutkan di situ. Ya, sebutan kepada Yesus. Saya minta kembali dibacakan dulu dari ayat 11 sampai kepada ayat 16. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sorga terbuka, terus. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Iya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Terus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Iya, lanjutkan. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Terus. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Ya. Kecuali ia sendiri. Iya, terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya. Dan namanya ialah Firman Allah. Terus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih Ayat bersih. 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Terus. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Terus. yaitu Raja segala raja. Ya. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Iya, puji Tuhan. Saya kembali ulang supaya kita mengerti dengan baik bagaimana urutannya. Iya, saudaraku. Jadi setelah kedatangan Tuhan di awan-awan, gereja akan diangkat. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah itu, orang yang masih hidup, orang percaya yang masih hidup, yang tetap setia, dan yang terus semakin bertambah-tambah dalam kekudusan dan pengenalan akan Tuhan, akan diubahkan dalam waktu seketika. Setelah itu akan diangkat bersama-sama dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Amin. Setelah pertemuan itu, itulah yang disebutkan dengan hari perkawinan anak domba. Setelah itu, maka orang-orang kudus yang sudah terangkat akan dibawa masuk dalam kemuliaan.
Ya, menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berhadap-hadapan, bertatap muka dengan Tuhan. Ini yang saya sebutkan tadi di awal. Itulah yang disebutkan dengan perjamuan kawin anak domba. Sama seperti kalau kita perjamuan makan. Setelah pernikahan kan ada acara perjamuan makan. Kalau istilah zaman modern sekarang namanya resepsi. Ya toh? Ya, di resepsi itu ya saudaraku kita turut bersukacita, berbahagia, kita menikmati segala bentuk jamuan yang disediakan. Ya, itu menggambarkan suasana sorgawi, suasana sukacita, kebahagiaan yang abadi, persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak lagi merasakan duka cita, tidak lagi merasakan penderitaan selama di bumi. Ya, tidak lagi merasakan rasa lelah ketika kita ada di bumi. Tidak lagi kita merasakan keringat. Ya, saudaraku, rasa jenuh ketika kita ada di bumi. Tetapi kita merasakan suasana kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam persekutuan itu. Itu yang disebutkan dengan perjamuan kawin anak domba. Setelah itu, ya sekali lagi, setelah itu, maka Tuhan Yesus yang digambarkan dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-11, sorga terbuka, maka muncullah ya seekor kuda putih dan orang yang menungganginya menuju kepada Yesus. Nanti disebutkan namanya yang setia dan yang benar. Disebutkan lagi namanya Firman Allah. Ya, bahkan juga dikatakan dalam ayat 12, namanya tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa dan Dia sendiri. Lalu di ayat 16 dikatakan, Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala. Dia menunggang kuda putih. Lalu dikatakan, ya, maka orang-orang kudusnya, para pengikutnya, juga mengikut dia dengan menunggang kuda putih. Lalu datang ke bumi. Apa tujuannya kedatangannya kedua ke bumi ini? Yang pertama-tama, tujuannya adalah untuk menangkap binatang yang muncul dari dalam laut, itulah antikristus. Dan juga nabi palsu. Lalu kedua ini akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu ayat 17 sampai kepada ayatnya yang ke-21. Setelah itu, lalu pada pasal 20 ayat 1, iblis juga ditangkap atau ular naga tua yang merah padam. Itu ditangkap, lalu dilemparkan ke dalam jurang maut, lalu diikat, dirantai di sana selama 1000 tahun. Iya. Setelah itu Tuhan menegakkan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun. Jadi itu tujuan kedatangannya. Jadi dia datang bersama dengan orang-orang kudusnya yang sudah terangkat. Datang kembali ke bumi. Ya. Dan menginjakkan kakinya di bumi. Lalu mengadakan peperangan. Kalau kita lihat nanti dalam ayatnya yang ke-19 ya. Dalam ayatnya yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi akan ada peperangan yang besar. Maka antikristus dan nabi palsu itu nanti ditangkap. Lemparkan ke dalam neraka. Ya, Gehenna, perapian kekal. Iblis diikat, dirantai di jurang maut. Setelah itu Tuhan menegakkan kerajaannya. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi, barulah nanti penghakiman yang terakhir. Itu Wahyu 20 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Penghakiman. Setelah penghakiman itu, maka semua orang
Ya, saudaraku, yang hidup dalam dosa, kejahatan, orang fasik, yang mati di luar Tuhan, itu nanti dibangkitkan, lalu dihakimi, setelah itu dilemparkan ke dalam perapian kekal. Barulah Wahyu 21 sampai Wahyu 22 masuk kepada kekekalan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya, itu tujuan kedatangan Tuhan kali yang kedua ke bumi ini. Oleh sebab itu, sebelum kita berlanjut bagaimana antikristus dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan ke dalam perapian, demikian juga dengan iblis itu akan ditangkap lalu diikat di rantai di jurang maut selama 1000 tahun. Saya masih mengutip Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Beberapa poin pada minggu yang lalu saya sudah terangkan. Saya akan kembali kutip ayat 11, dikatakan begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dan ia yang menunggang kuda putih itu menghakimi dan berperang dengan adil. Saya kutip di sini namanya. Ya, siapa nama penunggang kuda putih itu? Ya. Di ayat 11 disebutkan namanya yang setia dan yang benar. Ya, kenapa di sini ada beberapa namanya yang berbeda-beda? Padahal pribadinya satu. Di ayat 11 disebutkan namanya yang setia dan yang benar. Perhatikan, saudara. Dikatakan yang setia dan yang benar. Ini nama ini, julukan ini. Ini biasa, ya saudaraku, ditujukan kepada seorang hamba. Seorang hamba. Kalau dikatakan yang setia dan yang benar, itu ditujukan kepada seorang hamba. Maka kalau kita pelajari, ya, Matius pasal 25 tentang hamba-hamba yang menerima talenta. Hamba-hamba yang melayani dengan baik, hamba-hamba yang melayani dengan benar, hamba-hamba yang melayani dengan setia, maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu engkau hambaku yang setia dan yang baik hati. Ya, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Jadi sebutan yang setia dan yang benar atau yang baik itu ditujukan kepada seorang hamba. Itu di ayat 21 ya. Ya, Demikian. saya kutip satu ayat dulu ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. hai hambaku yang baik dan setia. Kata baik di sini menunjuk kepada yang benar. Sebab kalau yang benar itu pasti baik. Amin. Yang benar itu pasti baik. Ya, hambaku yang baik dan setia, ya terus. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. ya, Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. ya, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Demikian juga nanti kalau kita lihat di ayat 23-nya. Ya, kepada hamba yang kedua itu dikatakan juga, engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi kalau dikatakan penunggang kuda putih itu bernama yang setia dan yang benar. Saudara yang terkasih, itu menunjuk kepada Yesus ya, sebagai hamba. Sebagai hamba. Ia datang ke dunia ini sebagai hamba. Dalam ayat lain dikatakan begini dalam Matius pasal yang ke-20. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi anak manusia datang untuk melayani, untuk menghambakan diri. Anak manusia datang untuk melayani, untuk menjadi hamba.
Hamba yang bagaimana? Hamba yang baik dan yang setia, atau hamba yang setia dan yang benar. Kalau Yesus tampil sebagai seorang hamba, apa yang dilihat dari seorang hamba? Yang dilihat dari seorang hamba itu adalah pelayanannya. Apa? Pelayanannya. Kalau Yesus tampil sebagai seorang hamba, yang dilihat dari kehambaannya itu pelayanannya. Dia melayani dengan kesetiaan, dia melayani dengan benar. Bukan melayani dengan keinginannya. Bukan melayani kalau mut-mutan. Melayani dengan benar. Bukan melayani dalam kepalsuan. Tapi dalam kebenaran. Kembali saya sampaikan. Kalau dikatakan penunggang kuda putih itu bernama yang setia dan yang benar, itu menunjukkan kepada Yesus sebagai hamba. Yang telah datang ke dunia ini sebagai hamba untuk melayani. Kedatangannya yang pertama, perhatikan. Kedatangannya yang pertama ke dunia adalah untuk melayani. Maka tadi saya sampaikan dari Matius pasal yang ke-20. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, atau boleh dikutip ayatnya sebentar. Matius 20 ayat 28. Iya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Bukan untuk dilayani terus. Melainkan untuk melayani. Iya. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak Iya, orang. tetapi untuk melayani. Bahkan sampai melayani dengan pengorbanan yang tertinggi. Yaitu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang. Sebagai seorang hamba dia tidak mempertahankan dirinya. Sebagai seorang hamba tidak mempertahankan gengsinya. Sebagai seorang hamba dia tidak menarik kepada dirinya. Sebagai seorang hamba dia tidak menuntut jasa. Tidak. Tidak menuntut penghormatan. Tetapi Yesus tampil sebagai seorang hamba. Kedatangannya yang pertama ke dunia ini adalah untuk menjadi hamba yang setia. Bahkan setia sampai mati di kayu salib. Dan dia melayani dalam kebenaran. Sekali lagi bukan hanya setia dalam penderitaan tidak. Tetapi juga dia melayani dalam kebenaran. Maka apa yang telah dilakukannya, pelayanan yang telah dilakukannya dengan pengorbanan yang tertinggi sampai menyerahkan nyawanya, maka kedatangannya kali yang kedua nanti akan menuntut pertanggungjawaban. Dari kita yang sudah dilayaninya, dari manusia yang sudah dilayaninya. Maka tadi dikatakan begini dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-11. Penunggang kuda putih itu bernama yang setia dan yang benar. Dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Adil. Kalau kedatangannya yang pertama dia sudah datang melayani kita dengan kesetiaan dan kebenaran, maka kedatangannya kali yang kedua dia menuntut pertanggungjawaban dari kita yang sudah dilayani. Kalau toh kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia akan datang menghakimi dengan adil dan benar. Bisa ditangkap? Maka kita yang sudah merasakan pelayanannya sebagai hamba dituntut pertanggungjawaban. Maka satu kali kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kalau kitab Ibrani mencatat pasal yang keempat ayatnya yang ke-13.
yang kepadanya kita mempertanggungjawabkan. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang kepadanya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu, katanya. Begitu ya, ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Terus, Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, ya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. jadi kita harus memberikan pertanggungjawaban dari hasil pelayanan Kristus yang sudah kita terima. Ya, apa pelayanannya? Dia datang menghambakan diri. Dia melayani kita. Bukan hanya menyambut kita, bukan hanya menerima kita, manusia yang hina, manusia yang rendah, manusia yang hidup dalam dosa, manusia yang di bawah kutuk, Dia terima kita. Ini kan satu pelayanan yang luar biasa. Pada hakikatnya Dia adalah Allah. Di ayat 16 Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi Dia datang dengan merendahkan diri, menghambakan diri untuk menyambut kita, untuk menerima kita, untuk melayani kita. Saudara bayangkan, Tuhan menyambut kita manusia yang hina. Dia Raja menerima kita manusia yang rendah. Tetapi Dia sambut, Dia terima kita, Dia layani kita. Tetapi nanti pada waktu kedatangannya kali yang kedua, Dia menuntut pertanggungjawaban dari hasil pelayanan. Oleh sebab itu, kalau Yesus disebutkan tadi namanya yang setia dan yang benar, berarti Dia adalah hamba yang melayani dengan setia dan benar. Dari sini, ya, pelajaran yang penting kita kutip adalah teladan. Apa? Teladan. Ya, teladan dalam hal melayani. Ia memberikan teladan bagi kita untuk melayani. Apapun kedudukan kita, status kita yang tinggi, ya saudaraku, harus bisa menghambakan diri, harus bisa melayani, harus bisa menerima orang-orang yang mungkin kita anggap lebih rendah, lebih hina, ya saudaraku, dari diri kita. Sebab Yesus sendiri, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia yang berkuasa, Dia yang mencipta, Dia yang kudus dan mulia. Tetapi dengan segala kerendahan hati, Dia datang menghambakan diri untuk menerima kita, untuk melayani kita. Dia tampil sebagai seorang hamba. Ya, saya selalu menyampaikan kitab Markus menceritakan Yesus sebagai hamba yang melayani. Maka sebagai seorang hamba, ya saudaraku, tidak menonjolkan statusnya. Maka kalau dalam kitab Markus, saudara tidak temukan di situ silsilah Yesus. Kalau dalam Injil Matius, saudara akan melihat inilah silsilah Yesus. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan seterusnya sampai kepada Yesus. Dalam Injil Markus, kita tidak menemukan silsilah Yesus di situ. Karena kitab Markus itu menceritakan Yesus sebagai hamba. Ya, hamba. Jadi tidak perlu garis silsilah. Dalam Injil Lukas menceritakan Yesus itu sebagai anak manusia. Maka di situ juga ada silsilah. Tetapi silsilahnya bukan mulai dari Abraham sampai kepada Yusuf sampai kepada Yesus, tidak. Tetapi silsilahnya mulai dari Adam. Ya, Adam, Set, ya, sampai kepada ya, Enos, sampai kepada Henok, sampai kepada
Abraham sampai kepada Daud, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Yesus. Kenapa mulai dari Adam? Sebagai manusia, anak manusia. Kalau dalam Injil Yohanes tidak silsilah, tetapi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan ayat 14, firman itu menjadi manusia. Menyatakan Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Clear. Tetapi dalam kitab Markus kita tidak menemukan ada silsilah Yesus. Sebab kitab Markus itu menceritakan Yesus seorang hamba menghambakan diri. Apa yang menonjol dari seorang hamba? Pelayanannya. Bagaimana pelayanan seorang hamba? Melayani dengan kesetiaan, melayani dengan benar. Tidak dengan motivasi, tidak dengan ambisi, tidak dengan kepalsuan. Maka seorang hamba tidak menarik perhatian kepada dirinya. Seorang hamba tidak menarik pujian kepada dirinya. Justru setelah dia melayani, dia akan berkata, aku adalah hanya seorang hamba yang menunaikan tugas pelayananku. Itu hamba. Maka kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai hamba yang setia dan yang benar, supaya kita ikuti teladannya. Supaya kita melayani dengan kesetiaan dan dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Itu poin yang pertama. Ya, kita lanjutkan poin yang kedua. Kembali kepada Wahyu 19 ayatnya yang ke-12 sekarang ya. Ayat 12. Iya. Dikatakan begini, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya. Penunggang kuda putih ini menunjuk kepada Yesus, di atas kepalanya banyak mahkota. Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Mahkota ini tentu adalah hasil kemenangan. Dan padanya, perhatikan, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Berarti nama ini rahasia. Ya, nama ini rahasia. Yang tahu hanya dia sendiri. Ya. Kalau di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 27 mencatat, yang tahu itu hanya Bapa dan dia ataupun anak itu. Kecuali ya, anak itu menyatakan namanya atau dirinya, pribadinya itu kepada seseorang secara khusus. Ya, ini coba Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Ya, Bapakku, terus. dan tidak seorang pun mengenal anak selain Tidak Bapa. seorang pun mengenal anak. Ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Bapa. Terus. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak itu. Iya. Jadi yang tahu tentang anak itu hanya Bapa. Yang tahu Bapa hanya anak. Kecuali terus. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, kecuali anak itu atau Yesus ya, berkenan menyatakannya kepada seseorang. Barulah ia mengerti, barulah ia mengenal. Ya, salah satu contoh saya kutip. Ya, Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus atau Paulus. Ya,
ketika Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Maka Yesus menyatakan dirinya dalam bentuk terang dan juga suara. Sehingga Paulus berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Maka Yesus menjawab, Tuhan menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Jadi dari situ Saulus itu mengenal. Siapa Yesus itu? Sebelumnya, Saulus menganggap Yesus itu hanya anak Yusuf, anak Maria. Orang Yahudi dari suku Yehuda. Yang mungkin juga seorang tokoh bagi sebagian. Apalagi yang mengikutkan kalangan rendah. Kenapa saya katakan kalangan rendah? Karena rata-rata murid dari Yesus itu adalah nelayan. Ya, tidak ada pejabat. Ya, tidak ada tokoh politik. Ya. Tetapi kalangan rendah. Tidak meyakinkan. Dan di kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi menganggap bahwasanya Yesus itu adalah seorang pembawa penyesatan. Maka Saulus juga menganiaya murid-muridnya. Ya. Saulus menganiaya pengikut-pengikutnya. Saulus menganiaya orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Tetapi ya, Yesus berkenan menyatakan diri kepada Saulus ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk meminta izin supaya ia lebih banyak lagi menganiaya orang Kristen. Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Aku Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang engkau aniaya. Yang saya mau sampaikan, tidak seorang pun yang tahu tentang anak selain Bapa, tidak seorang pun yang tahu tentang Bapa selain anak. Kecuali anak itu atau Yesus menyatakan dirinya kepada yang lain, kepada orang tertentu. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya ada suatu nama yang rahasia. Nama yang rahasia ini, kalau kita mengerti, ya, suratan Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan begini, agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa dikatakan agung rahasia ibadah kita? Ajaib, luar biasa, hebat rahasia ibadah kita. Ada keterangan di bawahnya. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Wah ini. Ya. Kenapa dikatakan agung rahasia ibadah kita? Ya. Ada kelanjutannya, keterangannya. Terus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Coba terus dulu. Dibenarkan dalam roh. Dibenarkan di dalam roh. Pekerjaan Roh Kudus itu membenarkan bahwasanya Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah Allah yang sesungguhnya. Yang inkarnasi. Ya, roh itu membenarkan. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat lepas. Roh-roh jahat diusir, orang-orang yang terikat, yang terbelenggu, orang-orang yang kerasukan oleh roh jahat itu diusir. Orang mati dibangkitkan, bahkan orang yang susah dihiburkan. Ya saudaraku, yang kusta ditahirkan. Ini kan pekerjaan roh.
Ya, melalui pelayanan Yesus. Tujuannya apa? Membenarkan kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Coba terus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pun menghormatinya. Terus. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diberitakan di antara bangsa-bangsa kafir. Injil itu diberitakan. Dan orang-orang kafir yang berlatar belakang kafir, bukan orang Yahudi, ikut percaya. Termasuk saya dan saudara sampai hari ini. Amin. Haleluya. Kenapa kok kita bisa percaya? Kenapa kita juga ikut percaya kalau Yesus itu adalah Allah? Ini kan pekerjaan roh. Kita nggak pernah bertemu dengan Yesus secara muka. Yang kita terima hanya Injil, yang kita dengar hanya Injil. Tetapi kita bisa percaya. Kita bisa percaya karena hidup kita dikerjakan, diubah oleh Tuhan sendiri. Roh itu sendiri yang bekerja mengubah kita. Meyakinkan kita, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Haleluya. Coba terus. Yang dipercayai di dalam dunia, Ya. diangkat dalam kemuliaan. Dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Perhatikan, dia menjadi manusia, mati, bangkit, lalu naik dan dimuliakan. Maka tadi dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Ya, saudara yang terkasih, inti yang ditekankan di situ bahwasanya Allah itu, Yesus itu menjadi manusia. Ya, untuk menjangkau kita, dia menjadi manusia. Tadi saya sampaikan, kalau kita Markus menceritakan Yesus sebagai hamba, kitab Injil menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia. Ia menyatakan dirinya bagi kita sebagai anak manusia. Untuk menderita. Untuk apa? Untuk apa? Menderita. Ya. Kalau Allah dia tidak bisa menderita. Tetapi dia harus menjadi manusia supaya ia menderita. Allah kan gak bisa menderita. Kalau Allah bisa menderita itu bukan Allah. Kalau Allah bisa merasakan sakit. Kalau Allah itu bisa lapar. Kalau Allah itu bisa haus. Kalau Allah itu bisa lelah. Kalau Allah itu bisa ngantuk. Itu bukan Allah. Tetapi dia menjadi manusia supaya dia bisa menderita. Supaya dia bisa menderita sama seperti kita. Bahkan supaya ia dapat menanggung segala penderitaan yang kita alami. Supaya dia mampu, supaya dia dapat mengalami kutuk seperti apa yang kita alami. Supaya dia bisa menderita seperti penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Itu tujuannya kenapa dia menjadi anak manusia. Ya, maka kita Yesaya pasal 53 mencatat seperti ini. Iya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Pemberontakan kitalah yang ditanggungnya. Kutuk yang harus ditimpakan, yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepadanya. Kita tidak tertarik memandang dia. Sebab rupa pun tidak. Padahal dia kan Allah. Yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Kudus dan sempurna. Tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia untuk menanggung
segala sesuatu yang seharusnya kita tanggung. Coba Yesaya pasal yang ke-53 dari ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ya. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, Ya. sehingga kita memandang dia. Ya. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, terus. Ia dihina dan dihindari orang. Dihina dan dihindari orang. Seorang terus. yang penuh kesengsaraan. Ya. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina. Terus. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau di ayat 2 tadi dikatakan tidak ada kemuliaannya, dia dihina, dia sengsara. Ya. Bahkan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan. Dia lebih menderita dari apa yang kita alami. Saya tanya saudara, ya, saudara lebih menderita sebagai manusia atau Yesus lebih menderita ketika menjadi manusia? Saya percaya Yesus lebih menderita sebagai manusia ketimbang saya dan saudara. Jadi dia menjadi manusia supaya dia menderita. Ketika dia menanggung segala penderitaan yang harus kita tanggung. Di ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Kita belum tentu kita dihina. Belum tentu kita dihindari. Mungkin kita disenangi. Mungkin kita dikagumi. Tapi dia tidak. Ya. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Dan Terus. kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, kesusahan kita yang ditanggungnya. Terus. Padahal kita mengira dia kena tulah, Ya. dipukul dan ditindas Allah. Ya. Ya. Orang menganggap dia menderita karena dikutuk, ditindas oleh Allah. Karena kesalahan, karena dosanya. Padahal sesungguhnya dosa kita lah yang ditanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kesusahan kita, penderitaan kita yang ditanggungnya. Bahkan terus ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Dia kita. tertikam oleh karena pemberontakan pelanggaran kita. Terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Harga dari penyelamatan itu. Sekali lagi. Harga dari penyelamatan kita ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tanggung, dia yang bayar. Ya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Saudara yang terkasih. Ya. Dikatakan bahwasanya padanya ada nama yang rahasia. Yang tidak diketahui seorang pun kecuali Bapa dan dirinya sendiri. Apa nama itu? Anak manusia. Anak manusia. Itu satu nama yang rahasia. Kalau kita mengerti, kalau kita memahami, Yesus itu adalah Allah, tetapi mengambil rupa sebagai manusia. Kita mengerti, kita meyakini, kita percaya akan hal itu kasih karunia. Kasih karunia. Saudara percaya Yesus itu adalah Allah, tetapi mengambil rupa sebagai manusia untuk menanggung kutuk kita, untuk menanggung penyakit kita, pemberontakan kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita. Itu kasih karunia.
Maka kan ya pada zaman itu tidak banyak orang yang menerima Yesus itu. Allah yang menjadi manusia, tidak. Bahkan sampai hari ini pun ya, Injil yang sesungguhnya itu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini kan dikaburkan. Ya. Iblis berusaha untuk mengaburkannya. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Demikian. Ya, iblis berusaha mengaburkan ini. Iya, coba. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Terus. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Terus. Dia itu adalah antikristus. Iya. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun Lanjutkan, anak. 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, Siapa menyangkal anak? ia juga tidak memiliki bapa. Terus. Barang siapa mengakui anak, Iya. ia juga memiliki bapa. Iya. Yang menyangkal, yang menolak, yang tidak menerima Yesus telah menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan tadi, agunglah rahasia ibadah kita. Di mana agungnya, di mana hebatnya, di mana dahsyatnya ibadah kita. Dia Allah telah menjadi manusia. Dan kita percayakan hal itu. Ya. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa menderita, supaya dia bisa sengsara. Tetapi penderitaannya, kesengsaraannya bukan karena kesalahannya, tetapi untuk menanggung penderitaan, kesalahan yang harus kita tanggung. Itu tujuannya. Dia menjadi manusia supaya dia bisa mengalami sengsara. Tetapi tentunya apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya bagi kita, saudaraku, kalau Yesus menjadi manusia untuk sengsara. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mencatat, supaya kita mengikuti jejaknya. Supaya kita ikuti teladannya. Teladan yang diberikannya. Nah, ini sebenarnya dimulai dari ayat 18 kalau kita baca di situ. Iya, coba dulu. Demikian ayat 18. Iya. Hai kamu hamba-hamba, Ya. tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Terus. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, Ya. tetapi juga kepada yang bengis. Terus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, Karena sadar akan kehendak Allah. menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ditanggungnya. Tetapi karena kehendak Allah, dia harus menanggungnya. Itu adalah kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Kita tidak salah tapi dipersalahkan. Kehendak Allah kita dipersalahkan. Itu adalah kasih. Nah, ini kalau sudah bicara begini ini sudah agak berat. Ya, jangan-jangan kita berdalih begini. Ya, kalau Allah yang berkehendak, ya aku dipersalahkan, aku bisa terima. Tetapi ini kan dia, tuh, dia yang mempersalahkan. Saudara yang terkasih, dia yang mempersalahkan atas kehendak Allah. Ya, kita dirugikan atas kehendak Allah. Kalau tidak kehendak Allah, ya. Tuhan kan bisa buka jalan. Atau Tuhan kan bisa cegah. Kalau tidak kehendak Allah saudara rugi, Tuhan bisa cegah. Kalau tidak kehendak Allah saudara dipersalahkan, Tuhan bisa cegah. Haleluya. Iya. Tetapi kalau kehendak Allah dan Tuhan pakai siapa saja,
Sekali lagi, adalah kasih karunia. Kan begitu ini. Iya, coba terus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, Kalau kamu berbuat baik, karena kebaikanmu kamu menderita terus. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu kasih karunia. Iya, lanjutkan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Menderita. Ya, jemaat. Untuk itu kamu dipanggil. Untuk apa? Menderita. Coba di situ perikopnya apa di situ? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Ingat ya, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk menderita. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi orang kaya. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi orang yang terhormat. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi orang yang terpuji, terhebat. Tidak. Ya, tapi kamu dipanggil untuk menderita. Ya. Menderita bukan karena kesalahanmu, menderita bukan karena kemalasanmu, menderita bukan karena kebodohan atau kesilapanmu, tetapi menderita oleh karena kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Ini terus. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kristus pun telah menderita untuk kamu terus. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, dan Kristus menderita untuk kamu serta meninggalkan teladan. Bukan hanya meninggalkan cerita, tetapi meninggalkan teladan. Supaya kamu ikuti jejaknya. Jadi kalau kamu ditolak sekalipun kamu benar, kasih karunia. Kamu sedang mengikuti teladan Kristus. Kalau kamu dihina walaupun kamu benar, kamu direndahkan walaupun kamu benar, kasih karunia. Kamu dipersalahkan walaupun kamu benar menurut dirimu, kasih karunia. Engkau sedang mengikuti teladan Kristus. Kalau engkau salah, engkau dipersalahkan, wajar. Engkau salah, engkau ditegur, wajar. Engkau salah, engkau dijauhi, wajar. Tapi kalau engkau benar, engkau dijauhi, kasih karunia. Sebab untuk itulah engkau dipanggil. Ya. Jangan katakan, Tuhan engkau memanggilku supaya aku menjadi kepala. Bukan. Engkau memanggilku supaya aku hebat. Bukan. Engkau dipanggil untuk menderita. Sama seperti dia. Ya. Kan gak ada yang amin. Kita ini pendalaman Alkitab. Bukan KKR. Ya, kalau KKR, saudara dipanggil oleh Tuhan supaya hidupmu diubah, supaya penyakitmu sembuh. Engkau dipanggil oleh Tuhan supaya engkau berhasil, supaya engkau terangkat. Itu KKR. Ya. Tapi kalau pendalaman Alkitab, pendewasaan. Ya. Masa udah bertahun-tahun, udah belasan tahun, puluhan tahun di pengajaran, ya masih begitu, ya enggak. Makanan keras. Engkau dipanggil untuk menderita. Ya, di balik penderitaan baru ada kemuliaan. Tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya. Jadi Yesus menjadi manusia untuk menderita. Penderitaan yang dia alami bukan karena kesalahannya, tapi karena kebenaran. Dia menderita karena melayani kita. Ya.
Dia menderita, saudaraku, karena dia menyatu dengan kita. Orang yang hina, orang yang rendah, bahkan dari semua kalangan. Dia menyatu. Coba saudara bayangkan. Ya, dia makan dengan orang berdosa. Ya, ini juga menjadi bahan perbincangan. Ya, datang perempuan berdosa meminyaki kakinya, juga menjadi perbincangan. Ya. Dia singgah, dia makan di rumah Sakeus, pemungut cukai. Ini juga menjadi pergunjingan. Bukan hanya pergunjingan, tetapi kalangan orang-orang yang menganggap dirinya rohani. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, para alim ulama, tokoh-tokoh agama Yahudi menolaknya. Tapi hati Yesus hanya satu kerinduannya. Jiwa dimenangkan. Jiwa diselamatkan. Haleluya. Maka dia terima semua penderitaan. Dan penderitaan yang dialami, sekali lagi, menjadi teladan bagi kita. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Kembali kepada Wahyu pasal 19. Ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Saya minta dibacakan sekali lagi. Dan Demikian. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Iya, namanya Firman Allah. Ya, Firman Allah. Ya. Tadi saya sudah sampaikan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu yang disebutkan dengan firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Atau ia adalah firman Allah. Ya. Kalau dia adalah firman yang adalah Allah, telah menjadi manusia, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan, Injil Yohanes itu menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Tidak ada silsilah secara manusiawi, tetapi di situ diterangkan bahwasanya Yesus yang adalah manusia itu berasal dari Allah. Sebab pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus yang adalah manusia itu berasal dari Allah. Dia adalah Allah sendiri, anak Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, dia berarti adalah anak Allah yang kudus. Sekali lagi, dia adalah anak Allah yang kudus. Perhatikan, di dalam ayat 13, saya ulang sekali lagi. Dan ia atau Yesus yang menunggang kuda putih itu memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Jubah yang telah dicelup ke dalam darah. Dibasuh ke dalam darah. Ini bicara tentang kekudusan. Sebagai anak Allah, dia adalah anak Allah yang kudus. Maka dikaitkan jubahnya sudah dicelup dengan darah. Kalau orang percaya supaya menjadi kudus
sama seperti Dia yang adalah kudus, juga harus membasuh jubahnya dengan darah. Wahyu 7 ayat 14 dikatakan, ya, siapakah mereka itu yang memakai jubah putih, pakaian putih bersih? Mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar dan yang telah membasuh jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Iya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Terus. Lalu ia berkata kepadaku, Iya. mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka itu nanti mengiring. Mengiring Yesus sebagai anak domba. Sebagai gembala. Lalu coba terus lanjutkan dulu. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah. Terus. Dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Melayani Dia di tata Allah siang malam di bait sucinya. Dengan pakaian yang putih bersih. Dengan kekudusan. Terus. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu Iya. akan membentangkan kemahnya di atas Iya, mereka. terus. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga Sebab lagi. terus. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa terus 17? Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu Iya. akan menggembalakan Akan mereka. menggembalakan Dan mereka. akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Menuntun ke mata air Dan kehidupan. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya. Yesus sebagai anak domba sekaligus menjadi gembala akan menuntun mereka kepada kekekalan. Amin. Tetapi di pasal 19 tadi, saudaraku, maka Dia, anak domba itu yang sudah menang, akan menunggang kuda putih. Lalu Ia datang kali yang kedua ke bumi, diiringi dengan tentara-tentaranya, dengan pasukannya yang memakai kuda putih dan baju putih. Itulah orang-orang kudus yang sudah menguduskan diri, yang sudah membasuh jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bisa ditangkap? Haleluya. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, berarti pribadi yang kudus. Pelajaran bagi kita, kita pun harus juga menguduskan diri kita, supaya kelak ketika Dia datang kembali ke dunia ini, untuk mengadakan peperangan yang besar dan menegakkan kerajaan 1000 tahun damai di bumi, kita juga turut bersama-sama dengannya. Haleluya. Itu poin yang ketiga. Kuduskan dirimu supaya kita juga layak turut bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Baru yang keempat. Poin yang keempat. Dalam ayatnya yang ke-16, Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Namanya Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Jadi Yesus itu adalah raja. Raja yang telah berkemenangan. Kalau Dia tidak menang, Dia tidak menjadi raja. Tapi Dia disebutkan raja karena Dia sudah menang. Kita tadi lihat di ayat sebelumnya, di kepalanya ada banyak mahkota. Dari kemenangan yang Dia alami. Ya, perhatikan. Dia menang terhadap maut. Kematian. Sebab Dia bangkit dan hidup kembali. Haleluya. Dia menang terhadap iblis. Ya, bahkan nanti kelanjutannya iblis pun akan dirantainya.
1000 tahun di jurang maut. Dia juga menang terhadap antikristus dan nabi palsu. Di mana dunia menyembah antikristus dan nabi palsu. Dan juga patung yang dibangun untuk menghormati antikristus. Tetapi Kristus menang. Ya, nanti antikristus dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Maka dia menjadi raja dan menjadi tuan. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan, dia menjadi raja dan menjadi tuan. Menjadi raja untuk ditaati. Menjadi tuan untuk disembah. Ya. Untuk disembah. Ingat Mazmur 95 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Di ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-5 diceritakan kebesaran Allah kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang menciptakan laut, darat, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya. Baru di situ ada ajakan 2 hal. Yang pertama, diajak untuk menyembah. Baru yang kedua, mendengarkan dan mentaati suaranya. Ya. Atau boleh dibacakan sebentar, dari ayat 1 boleh. Dengan cepat saja. Demikian, Ya. marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Ya. bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ya. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, Ya. bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, terus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Ya. dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Iya, terus. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, Terus. puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Iya, terus. Kepunyaannya laut, Terus. dialah yang menjadikannya, Iya. dan darat tangannya lah yang membentuknya. Nah, jadi kita lihat dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-5, dicatat di situ bahwasanya dia adalah Raja yang besar, dialah Tuhan kita yang telah menciptakan alam semesta bersama dengan isinya. Lanjutkan ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, Ya. berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan Karena kita. dia Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan, maka selayaknya lah kita menyembah dia. Amin. Selayaknya kita sujud menyembah kepada dia. Terus, 7. Sebab dialah Allah kita, Iya. dan kitalah umat gembalaannya, Terus. dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dialah Allah kita, kita domba-dombanya. Ia menuntun kita, dia memuaskan kita, dia menyegarkan kita, dia melimpahi kita, dia menghidupi kita. Tapi ada bagian yang kedua. Terus. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, Kalau hari ini engkau dengarkan suaranya, janganlah terus. keraskan hatimu seperti di Meriba, Iya. seperti pada hari di masa di padang gurun. Iya, kalau hari ini engkau dengarkan suaranya, titahnya, perintahnya sebagai raja. Jangan keraskan hatimu. Tetapi dengarkan dan taatilah. Karena dia raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi kalau dia Tuhan, dia layak untuk disembah. Dia raja, dia patut, dia layak untuk didengarkan dan ditaati. Injil Matius menceritakan Yesus sebagai raja. Saudara yang terkasih, intinya, kesimpulannya, kedatangan Yesus yang pertama, dia datang sebagai hamba. Itu diceritakan oleh Injil Markus. Dia datang sebagai anak manusia yang menderita. Itu diceritakan oleh Injil Lukas. Dia datang sebagai anak Allah yang kudus. Itu diceritakan oleh Injil Yohanes. Dia datang sebagai raja yang memerintah, yang berkuasa, yang harus didengarkan dan ditaati serta disembah. Itu diceritakan oleh Injil Matius. Maka kedatangannya kali yang kedua juga. Dia datang sebagai hamba yang akan menghakimi dunia dan berperang dengan adil. Dia datang juga sebagai anak manusia. Dia datang sebagai anak Allah. Dia datang sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan yang akan berkemenangan.
Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia turut juga berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Maka 4 poin ini pada malam ini. Sembahlah dia sebagai Allah, taati dia sebagai Raja. Hormati, hargai pelayanannya sebagai hamba. Sebagai anak manusia yang menderita, ikuti teladannya. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena saya dan saudara. Dia juga sebagai anak Allah yang kudus menjadi teladan bagi kita, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti